Nih kita baca ya, tindakan tertentu terkait untuk perlindungan konsumen biar nantinya tidak terulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan serta kelancaran dan kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Di hari weekend ini kalian makin semangat dan kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang 6 pinjol yang disanksi denda miliaran oleh OJK. Wow, apa penyebabnya dan bagaimana caranya biar pinjol-pinjol lain juga menyusul didenda oleh OJK? Nah, kita akan bahas secara tuntas, tapi saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, saya baca informasi bahwa saat ini sedang dilakukan pembubaran manajemen oleh OJK untuk pinjol Tanifan. Ya, yang sebelumnya Tanifan ini sudah masuk ke dalam persidangan untuk dilihat dari sisi mana mereka dinyatakan fraud ataupun bangkrut. Nah, di sini dalam kutipannya yang saya baca, ternyata ada satu kesan yang bisa membuat kita agak bernafas lega, yaitu ada kata yang mengatakan bahwa dalam perjanjian antara pinjol dan lender, ingat ya, pinjol dan lender, apabila terjadi gagal bayar, apabila terjadi hutang macet, segala ketentuannya ditanggung oleh lendernya. Nah, ini dia pernyataannya teman-teman ya, biar bukti bahwa kalian itu kalau galbay ditanggung oleh lender. Nah, pada tahun 2022, Tris Yulianta yang saat itu menjabat Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech Lending OJK menyampaikan bahwa lender memang menanggung risiko jika peminjam telat atau gagal bayar. Hal ini tertuang dalam perjanjian. Nah, tolong digarisbawahi kata-kata hal ini tertuang dalam perjanjian. Jadi tidak ditanggung oleh P2P lendingnya. Startup pinjol seperti Tanifan hanya berkewajiban menagih cicilan kepada peminjamnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian galbay, segala ketentuannya itu ditanggung oleh para lendernya dan pinjolnya hanya berkewajiban menagih. Dan itu perjanjiannya tertulis untuk semua pinjol legal P2P lending. Nah, yang belum berani galbay, lihat nih hutang kalian dilunaskan oleh para lendernya. Jadi jangan khawatir ya. Nah, ini berlaku untuk semua pinjol di bawah naungan OJK. Jadi setiap ada yang galbay pinjol manapun yang macet, pinjol tersebut akan disanksi oleh OJK. Dan apabila sampai terjadi fraud, maka segala hutang-hutang yang tertanggung atas pinjol tersebut dibayarkan oleh para lendernya. Nah, ini sudah kutipan yang paling bagus banget ya buat kalian yang masih ketakutan untuk galbay. Walaupun kita mau menuju galbaynya itu sulit ya. Banyak sekali teoran, kita dibikin malu dan bahkan ada yang sampai bundir ataupun sampai kehilangan kerjaan. Jangan lagi dan jangan lagi teman-teman ya. Karena kita sudah tahu kutipan dalam perjanjian antara pinjol dengan semua para lendernya mengatakan bahwa setiap ada nasabah yang gagal bayar, segala hutang piutang yang akan dihapus bukukan ataupun akan dihilangkan dari slip OJK semua ditanggung oleh para lendernya. Kapan itu terjadi dan kapan akan bersihnya? Kemungkinan pembersihannya mungkin agak lama ya, yang biasanya 2 tahun, mungkin di atas dari 2 tahun. Kalau kita bayarkan sendiri, kan kalau misalnya sampai skor 5, itu kan pembersihannya butuh waktu 2 tahun. Nah, kalau dibayarkan oleh para lendernya mungkin butuh waktu di atas itu. Karena informasinya kayak Tanifan ini ada outstanding hutang sekitar 500 miliaran. Ya, sudah dibayarkan 300 miliar dan 200 miliarnya akan dibayarkan semuanya oleh para lender-lendernya. Kasihan lendernya ini ya, tapi siapa suruh menanam saham di pinjol yang ternyata pinjol-pinjolnya ini menyengsarakan masyarakat banyak. Ya, oke lanjut lagi teman-teman. Kita ke informasi terbaru yang baru aja diupdate oleh OJK mengatakan bahwa per September kemarin ada sekitar 6 pinjol yang disanksi administrasi dan denda sebesar 490 juta. Wah, bukan nilai yang sedikit ini ya, bukan nilai yang ecek-ecek. Menurut saya 6 pinjol ini loh, berarti kan pendapatan pinjol banyak ya, dengan bunganya yang luar biasa besar. Kalau kita lihat kan,
kata OJK bunganya itu 100% hilang. Kalau nilainya sudah 100 dari pokok berarti sudah tidak lagi penambahan. Ternyata yang membuat banyak itu bukan bunganya, tetapi ada denda dan biaya administrasi lainnya. Nah, seperti ini contoh teman-teman ya yang sempat viral, yaitu bunga dari Ada Kami. Kita lihat pinjaman pokoknya sebesar 19 juta. Ada juga yang 3.700.000. Di sini biaya layanannya lebih besar daripada bunganya, yaitu biaya layanan untuk yang 19 juta itu 16 juta dengan bunga 2.900.000 ya. Jadi bunga ini yang selama ini selalu kalian bilang tidak boleh melebihi dari 100% pokok, tetapi kalian lupa biaya layanannya lebih besar lagi daripada bunganya. Nah, untuk yang 3.700.000 kita bisa lihat biaya layanannya 3 juta, ada bunga 187.000 tetapi dikenakan PPN 159.000. Jadi sama aja kan, yang nilainya kecil tidak kena PPN tapi nilainya besar dikenakan PPN, tetap dia memiliki biaya layanan yang lebih besar ketimbang pokok. Nah, inilah keuntungan besar dari semua para pinjol yang kalau dikenakan denda sama OJK sebesar 490 juta itu rasanya kecil bagi pinjol. Ya kan, karena untuk biaya layanan ini aja satu orang, gimana dengan jutaan orang yang menggunakan Ada Kami? Itu baru satu pinjol. Nah, inilah yang membuat keuntungan pinjol itu berkali-kali lipat karena nilai ini lebih besar ketimbang dari bunga ataupun pokok yang kalian pinjamkan. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, ke-6 pinjol ini didenda dikarenakan pengaduan kalian tentang penyalahgunaan data dan tentang DC-DC yang menagih secara barbar intimidasi kepada nasabahnya. Nah, bentuk pelaporan seperti apa? Kita baca dulu. Informasi teman-teman ya, OJK beri sanksi denda senilai 490 juta kepada 6 PUJK per September 2024. Ini baru saja diupdate. Di sini mengatakan, selama periode Januari 2024 hingga September 2024 OJK telah mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 490 juta kepada 6 PUJK. Ungkap Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Frederika Widiasari dalam keterangan resminya. Kemudian di sini disampaikan, Frederika mengatakan denda tersebut dikarenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen khususnya mengenai penyediaan informasi dalam iklan dan tata cara pemasaran produk. Kemudian lagi, denda tersebut dikarenakan atas pelanggaran ketentuan perlindungan konsumen dalam penyediaan informasi dalam iklan dan juga tata cara penagihan kepada konsumen. Guna mencegah terulangnya pelanggaran serupa, Frederika menerangkan OJK juga mengeluarkan perintah untuk melakukan tindakan tertentu termasuk memperbaiki ketentuan internal PUJK sebagai hasil dari pengawasan langsung atau tidak langsung dalam rangka pembinaan agar PUJK senantiasa patuh terhadap ketentuan terkait perlindungan konsumen dan masyarakat. Nah, itu dia teman-teman ya. Karena terkait iklan-iklan yang tidak sesuai dengan yang diberitakan, misalnya iklannya katanya bunganya cuma 200.000, ternyata nanti pada saat kejadian bunganya sampai 400.000 sehari. Dan juga tentang pemberlakuan tindakan penagihan oleh DC-DC lapangannya. Dan ke depan di sini setelah tertulis juga oleh Kepala Pimpinan Khusus untuk Perlindungan Konsumen mengatakan akan melakukan tindakan tertentu. Ini kita baca ya, tindakan tertentu terkait untuk perlindungan konsumen biar nantinya tidak terulang lagi. Nah, ini perlu dicatat teman-teman ya. Jadi buat kalian semuanya, ayo yang belum berani melaporkan, ini bentuk dari laporan kalian yang sudah dilakukan oleh OJK. Kalau belum berani melapor, berarti kalian sendiri yang rugi. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Buat kalian yang merasa selama ini pengaduan kalian tidak pernah digubris
sama OJK. Lihat, ada 6 yang sudah berhasil kita tekuk ya, sampai disanksi ratusan miliar. Ayo, jangan takut buat kalian semuanya yang memang punya data lengkap, punya bukti apapun itu, simpan baik-baik segala percakapannya. Jangan kalian takut untuk laporkan kepada OJK. Ingat, lapornya menggunakan form pengaduan. Kalau menggunakan WA, nanti kalian pasti akan merasa cuman robot, nggak diladenin ini segala macam, dan membuat kita sakit hati. Jadi kalau melalui form, ingat semua video, semua foto, bukti hutang kalian, laporkan semuanya. Kalau ada yang merasa saya kan berhutang mbak, mereka menagihkan, emang wajar, tetapi saya kembalikan lagi kepada kalian, semua penghutang itu ada UU untuk melindungi nasabah atau konsumennya. Jadi jangan khawatir lagi untuk Galbay, karena saat ini Galbay itu adalah jalan terbaik buat kalian. Ya, gitu teman-teman ya. Jadi ke-6 pinjol ini saya belum dapatkan informasinya pinjol-pinjol apa saja. Tapi kalau kalian merasa selama ini kalian mengadukannya, berarti pengaduan terbanyak itulah yang disaring sama OJK dan mengambil keputusan untuk pinjolnya disanksi. Jangan takut ya. Kemarin saya sudah informasikan ada 19 pinjol dengan kredit macet terparah. Kalau kalian belum bisa bayarkan, galbaykan saja dulu, karena yang galbay bukan kalian sendiri. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi hari ini yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi informasi terbaik, mood booster buat kalian di hari weekend ini. Lebih semangat lagi untuk memperbaiki hidup dan kalian lebih kuat mental lagi. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.